Cara membuat keju mozzarella tanpa rennet atau ragi keju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Selalu awali dengan hati yang bahagia dan jangan lupa berdoa. Untuk membuat keju mozzarella, saya menggunakan susu segar sebanyak 2 liter yang dipanaskan di atas api yang kecil dan terus mengaduknya agar panas merata. Saat memanaskan susu ini tidak perlu kita tunggu sampai dia mendidih. Selalu cek suhu susu dengan menggunakan ujung jari kita. Kita akan menunggu suhu susu segar yang kita masak hingga mencapai 48 derajat Celcius. Atau jika kita kesulitan untuk menggunakan termometer, kita bisa menggunakan ujung jari kita. Saat ujung jari kita sudah tidak bisa mentoleransi lagi panasnya, saatnya kita matikan api. Kemudian kita tambahkan 6 sendok makan cuka ke dalamnya secara bertahap. 1 sendok demi 1 sendok sambil terus diaduk susunya. Cuka inilah yang akan berfungsi untuk menggumpalkan keju-keju yang ada di dalam susu. Proses ini berjalan perlahan dan membutuhkan waktu beberapa lama. Tentu saja, sedikit berbeda jika kita menggunakan ragi keju. Saat kita menggunakan ragi keju, keju akan segera terbentuk dalam jumlah yang lebih banyak. Namun jangan khawatir, dengan cara ini pun kita bisa menghasilkan keju mozzarella sesuai dengan idaman kita. Secara perlahan, curds atau dadih akan segera terbentuk. Lanjutkan terus mengaduknya hingga curd atau dadih yang kita tunggu-tunggu bisa maksimal hasilnya. Kita bisa menambahkan ekstra cuka ke dalamnya sehingga bisa memaksimalkan dadih yang kita tunggu-tunggu. Saat dadih sudah banyak dan susu sudah menghangat atau tidak panas lagi, perlahan kita kumpulkan dadih atau curds yang kita hasilkan. Kemudian dadih yang kita hasilkan kita saring dan kita peras agar kelebihan air di dalam dadih bisa kering. Ini adalah jumlah keseluruhan dadih keju yang kita hasilkan dari 2 liter susu segar. Kemudian peras hingga kering agar kualitas keju yang kita hasilkan bagus. Sisihkan dadih keju yang kita hasilkan dan dimasukkan ke dalam mangkok bersih. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu tuang air panas ke atas dadih keju yang kita siapkan. Kemudian tekan dan bolak-balik keju yang ada di dalam air panas ini. Pertahankan hingga selama 1-2 menit agar keelastisan keju mozzarella bisa kita dapatkan. Jika kira-kira sudah mencapai 1-2 menit di dalam air panas, segera angkat dadih keju yang kita hasilkan, kemudian peras hingga kelebihan air di dalam dadih keju bisa habis. Sambil kita peras, kita bisa membolak-balik keju mozzarella yang kita hasilkan agar teksturnya menjadi lebih lembut. Setelah itu masukkan keju mozzarella ke dalam air es yang dingin selama 1-2 menit. Kemudian angkat dan kita peras lagi airnya. Lalu kita bisa membentuknya menjadi bulat karena kita akan menyimpannya.
Bungkus keju mozzarella dengan plastik atau kita masukkan ke dalam wadah tertutup yang akan kita masukkan ke dalam freezer untuk menyimpannya. Kali ini saya menggunakan plastik wrap dan membentuknya menjadi halus dan lembut. Kemudian kita bisa menyimpannya di dalam freezer agar lebih awet atau di dalam kulkas biasa di bagian bawah jika kita akan menggunakannya dalam waktu dekat. Ini adalah keju mozzarella yang sudah kita simpan di dalam kulkas. Keju mozzarella siap kita jadikan topping di atas pizza yang sangat lezat. Selamat mencoba. Jika video ini bermanfaat, saya tunggu like, komen, dan share video ini kepada semua sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.